Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Kita masuk ke pertemuan ke-8 ya, pada mata kuliah kecerdasan buatan. Yang akan kita bahas adalah logika fuzzy. Ya, mungkin ini baru pertama kali buat kalian untuk mendengarnya, atau mungkin ada juga beberapa yang sudah pernah mendengar. Jadi untuk logika fuzzy mungkin sekitar 2-3 pertemuan akan kita adakan atau kita bahas ya. Adapun untuk logika fuzzy ini mungkin hanya satu kasus aja yang akan Ibu angkat. Adapun kasus yang lainnya, contoh kasus yang lainnya bisa kalian temukan di berbagai sumber ya. Ada juga dalam buku, ada juga dari internet yang bisa kalian pahami lebih lanjut. Karena logika dalam fuzzy ini yang penting kalian sudah paham bagaimana alur algoritmanya, maka kalian pasti sudah bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Nah, selanjutnya kita lihat dimulai dari pengertian dulu ya. Pengertian dari logika fuzzy. Nah, jadi apa itu ini bentukannya? Ini. Jadi apa itu logika fuzzy? Jadi logika fuzzy itu adalah salah satu logika klasik yang dikembangkan oleh si penemunya ya. Nah, siapakah penemu dari logika fuzzy ini? Ya, ada namanya Prof. Lotfi Astorzadeh pada tahun 1962, beliau yang telah menemukan logika dari fuzzy ini. Nah, di mana untuk logika klasik itu sebelumnya kan segala sesuatu itu bersifat binar, yaitu jawabannya antara ya atau tidak, ya, ataukah benar atau salah, baik atau buruk. Yang kalau dalam bilangan binar kita berikan nilai 0 atau 1. Nah, di dalam logika fuzzy ini kita bisa memberikan nilai yang berada di antara 0 dan 1 ini. Jadi ada sesuatu yang nanti kalian temukan pada suatu kasus itu jawabannya antara ya atau tidak ya, yang biasanya di tengah-tengahnya ini adalah kata mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak, ataukah bisa juga dua-duanya hampir tidak atau hampir ya, seperti itu. Ya, jadi logika fuzzy ini memberikan kesempatan pada suatu masalah yang di dalam masalahnya itu keanggotaan yang diberikan itu bisa di antara 0 sampai 1. Nah, jadi logika fuzzy ini adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada suatu sistem ya, mulai dari sistem sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam penerapan logika fuzzy itu adalah ada sistem diagnosis penyakit. Di diagnosis penyakit itu kan biasanya jawabannya itu kemungkinan ya, ada kata-kata kemungkinan seperti itu. Jadi logika fuzzy cocok digunakan di dalam sistem diagnosis penyakit. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain, ada pemodelan sistem pemasaran, riset operasi, quality control ya. Biasanya dalam pabrik itu sangat sangat banyak menerapkan logika fuzzy ini karena pengendalian kualitas dari suatu produk itu tidak bisa juga kita berikan jawaban bagus atau tidak karena biasanya ada di antara kemungkinannya itu ya, kualitas dari suatu produk yang diberikan. Kemudian bisa juga contohnya tentang prediksi ya, apakah prediksi bencana, prediksi dari mata uang dolar dan sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan pada sistem klasifikasi dan pencocokan pola ya, ini biasanya kita temukan pada bidang pengolahan citra digital. Jadi logika fuzzy juga bisa diterapkan di dalamnya. Nah, kemudian Ibu bahas dulu sedikit tentang mengapa kita perlu
membahas atau mengapa kita perlu menggunakan dari logika fuzzy ini ya. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita perlu memilih dari logika fuzzy selain yang Ibu ungkap tadi, bahwa jika ada kasus yang mau diberikan nilai antara 0,1 maka itu cocok digunakan untuk logika fuzzy. Nah, alasan lain digunakannya logika fuzzy ini adalah logika fuzzy mudah dimengerti. Ya, makanya kenapa Ibu bilang tadi cukup 2-3 pertemuan itu sudah bisa Anda pahami nantinya ya, karena sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian logika fuzzy itu sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa adanya proses pelatihan. Kemudian logika fuzzy bisa bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional dan didasarkan pada bahasa alami. Jadi logika fuzzy ini sangat mewakili bagaimana manusia memberikan suatu jawaban terhadap suatu masalah, ya. Karena agak jarang kalau manusia ditanyakan ini benar atau tidak, ya biasanya mereka menyelipkan kata mungkin di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu dari bahasa alami. Jadi itulah beberapa alasan kenapa kita perlu menggunakan logika fuzzy. Nah, selanjutnya dasar-dasar logika fuzzy. Nah, dalam penerapan logika fuzzy ini ada 4 hal dasar yang perlu Anda pahami sebelum kita melangkah ke bagaimana mengimplementasikan logika fuzzy ini dalam suatu memecahkan masalah, ya. Nah, yang pertama ada namanya variabel. Jadi di logika fuzzy ini erat kaitannya dengan teori himpunan juga, ya. Nah, jadi variabel fuzzy. Jadi di dalam logika fuzzy kita membutuhkan variabel, ya contohnya masalah apa yang kita mau selesaikan. Apakah kita mau menyelesaikan suatu permasalahan penghasilan, kita mau prediksi penghasilan dari siapa ya, dari suatu penduduk atau gimana. Kemudian variabel temperatur, ya misalnya kita mau prediksi cuaca untuk besok berdasarkan temperatur hari ini. Nah, boleh juga seperti itu. Kemudian ada juga contohnya variabel permintaan, ya ini biasanya dalam bidang ekonomi. Berapa barang yang bisa diproduksi jika permintaannya sekian. Nah, itu logika fuzzy bisa kita terapkan. Nah, kemudian usia juga. Nah, misalnya usia, pada usia berapa seseorang bisa mengalami menopause jika gejalanya atau kehidupannya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh variabel yang bisa kita gunakan dalam logika fuzzy. Nah, selanjutnya yang kedua adalah himpunan fuzzy. Setelah kita menentukan variabel, selanjutnya kita tentukan himpunannya. Nah, himpunan fuzzy itu terbagi atas 2, ada linguistik dan ada numeris. Nah, jadi linguistik itu maksudnya kita memberikan nama pada suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Nah, misalnya pada temperatur, Ibu ambil contoh temperatur, himpunan yang bisa kita ambil dalam variabel temperatur ini ada 3. Ada himpunan atau anggota dingin, ada anggota sejuk, dan ada anggota panas. Jadi temperatur itu bisa diwakili oleh 3 anggota himpunan ini. Ada dingin, sejuk, dan panas. Nah, adapun yang lain bisa kalian cari contohnya, misalnya usia. Usia itu terbagi atas beberapa anggota. Ya, misalnya ada usia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, boleh juga seperti itu. Ya, terserah Anda, terserah bagaimana kasus yang Anda selesaikan, anggota himpunan apa saja yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian setelah kita memberikan nama pada anggota himpunannya, selanjutnya kita memberikan nilai, ya. Nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, ya, itu disebut dengan numeris. Ya, misalnya dingin, kita mau berikan nilai berapa, ya, misalnya 10 menandakan itu dingin, kemudian 20 menandakan itu sejuk, 30 menandakan itu panas, ya. Jadi ini adalah beberapa nilai yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan ukuran dari suatu variabel.
Nah, selanjutnya setelah kita menentukan anggota himpunan dari fazi, selanjutnya kita tentukan semestanya. Ya, semesta itu berapa atau keseluruhan nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam semesta variabel fazi. Ya. Jadi apa tadi semesta? Seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fazi. Nah, misalnya untuk variabel temperatur itu kan tidak semua angka bisa kita gunakan dalam temperatur ya. Nah, di sini Ibu tentukan atau menetapkan untuk semesta pembicaraan pada variabel temperatur itu dimulai dari -10 hingga 90 ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi boleh jadi untuk kasus yang lain temperatur objek apa yang dia ukur ya mungkin berbeda lagi. Mungkin ada yang lebih dingin lagi dari -10 misalnya -20 ya, misalnya objeknya itu ada di suatu daerah kutub ya, itu lebih dingin lagi cuacanya di sana. Jadi semesta itu adalah seluruh nilai yang kita tetapkan untuk pada variabel fazi. Jadi misalnya temperatur -10 sampai 90, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, setelah kita tentukan semesta pembicaraannya, selanjutnya domain himpunan fazi. Nah, apa itu domain? Yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fazi. Nah, misalnya tadi anggota himpunan ada 3 toh, ada dingin, sejuk, panas. Nah, masing-masing anggota itu kita tentukan domainnya. Ya, domainnya itu adalah daerahnya ya, daerah kekuasaannya itu anggota. Ya, misalnya ini dingin, di domain nilai berapa dia bisa dikatakan dingin. Nah, misalnya ini -10 sampai 17. Jadi kalau nilai temperaturnya antara -10 sampai 17, maka dia masuk himpunan dingin. Nah, begitu juga dengan sejuk. Ya, misalnya sejuk nilai domain yang bisa kita berikan adalah 18 sampai 26. Jadi angka yang muncul di antara 18 sampai 26 itu termasuk himpunan sejuk. Begitu juga dengan panas. Ya, misalnya panas 27 sampai 90 ya. Jadi angka yang muncul di antara 27 sampai 90 itu dikategorikan sebagai himpunan panas. Nah, sampai sini ya masih mudah jadi bisa dipahami toh. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan fazi ini ada 6 yang bisa kita terapkan. Nah, di dalam fungsi keanggotaan ini pintar-pintarnya kalian melihat suatu kasus ya. Jadi kalau kasusnya itu dilihat dari contoh soal dan apa pertanyaannya. Nah, berdasarkan dari soal dan pertanyaan yang diberikan, maka kita bisa tentukan persoalan itu bisa diselesaikan menggunakan kurva apa ya untuk menentukan fungsi keanggotaannya. Ya, misalnya di sini ada kurva linear, segitiga, trapesium, bentuk bahu, sigmoid, dan kurva lonceng. Nah, masing-masing ini beda cara penyelesaiannya ya, beda rumusnya dalam menentukan fungsi keanggotaan dari suatu permasalahan. Nah, selanjutnya Ibu akan share PDF, file PDF yang PDF itu berasal dari buku yang telah Ibu scan ya. Jadi mana PDF-nya ini? Nah, jadi sudah tampil PDF-nya? Sudah tampil PDF-nya? Sudah, Bu. Iya. Nah, jadi dalam menentukan nilai keanggotaan suatu variabel itu kita menggunakan namanya kurva ya. Jadi nah, yang pertama ini disebut dengan kurva linear. Ya, jadi untuk grafik keanggotaan ini atau fungsi keanggotaan pada fazi ini maksudnya adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel. Ya, biasanya berada dalam interval 0 sampai 1. Nah, di sini nih derajat keanggotaan yang akan kita cari. Berapa derajat keanggotaan dari suatu objek atau suatu variabel. Nah, kemudian derajat keanggotaan suatu variabel X dilambangkan dengan mu X. Ya.
Nah, mu X seperti ini. Jadi ini mu namanya derajat keanggotaan, kemudian X itu adalah nama anggotanya, ya. Jadi nanti di dalam soal kalian akan temukan beberapa anggota atau beberapa variabel yang akan kalian hitung derajat keanggotaannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di dalam fuzzy ini kita juga akan menemukan beberapa rule-rule ya, atau kaidah produksi, sama dengan hampir mirip dengan sistem Pakar. Nah, cuman dalam penentuan derajat keanggotaan itu agak berbeda dengan sistem Pakar. Jadi derajat keanggotaan ini erat kaitannya dengan logika fuzzy, ya. Nah, jadi untuk apa derajat keanggotaan ini? Yaitu sebagai faktor bobot untuk menentukan pengaruhnya, ya, pada saat melakukan nanti inferensi atau penarikan kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan derajat keanggotaan yang akan kita temukan nanti di sini berdasarkan rumusnya, maka dari derajat keanggotaan itu akan mempengaruhi inferensi atau penarikan kesimpulan pada tahap akhirnya nanti pada logika fuzzy ini. Ya, jadi grafik keanggotaan itu menentukan apa hasil kesimpulan dari mesin inferensi berdasarkan metode yang kita pilih nantinya. Ya, jadi dalam logika fuzzy ini juga ada mesin inferensi di dalamnya. Cuman agak berbeda namanya, ada namanya Tsukamoto, ada namanya Sugeno, dan sebagainya. Sesuai dengan nama penemu dari mesin atau metode inferensi pada logika fuzzy. Nah, kita lihat di grafik keanggotaan untuk kurva yang pertama namanya kurva linear. Jadi digambarkan sebagai suatu garis lurus ya. Jadi kurva linear kan biasa kalian temukan trennya itu, tren itu maksudnya adalah bagaimana grafiknya ya, apakah dia menaik ataukah menurun. Nah, di dalam kurva linear ada dua, ada namanya kurva linear naik, ada namanya kurva linear turun. Nah, yang tampil di sini adalah kurva linear naik. Nah, di mana nilai domain derajat keanggotaannya itu dimulai dari 0 menuju ke derajat keanggotaan yang lebih tinggi, yaitu 1. Jadi naik-naik terus sampai ke 1, seperti itu. Nah, adapun rumus derajat keanggotaan yang bisa kita gunakan pada kurva linear naik ini adalah mu X sama dengan, nah kita berikan nilai derajat keanggotaan 0 jika, nah jadi ini yang sebelah kanan ini adalah syaratnya, ya. Jika nilai X, jadi ini yang kita cari, nilai X itu lebih kecil sama dengan dari A. Ya, lebih kecil sama dengan A. Jadi di sini nanti ada sebuah nilai, ada juga sebuah nilai di sini. Kemudian X itu adalah nilai yang berada di antara A sampai B ini. Ataukah dia boleh jadi juga berada sebelum A, dia juga boleh jadi berada di setelah B. Nah, kita lihat nilai yang muncul itu berapa derajat keanggotaan yang bisa kita berikan nilai terhadapnya, itu berdasarkan syarat yang ada di sini. Nah, akan diberikan nilai 0, ini 0, jika X lebih kecil sama dengan A, berarti sebelum A, ya. Jadi nilai yang berada di antara 0 sampai A ini, derajat keanggotaannya adalah 0, ya. Atau bobot, ya istilah gampangnya kalau kalian mau pahami, bobotnya itu 0, atau derajat keanggotaannya itu 0. Nah, kemudian bagaimana kalau nilai X itu berada di antara A sampai B, maka derajat keanggotaannya bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut. X dikurang A, jadi X itu tergantung berapa posisi X nanti yang ada di antara A dan B ini, ya. Tunggu dulu, Di. Ya, lanjut. Jadi, apa ini? Apa tadi? Oh, ini. Jadi, kalau nilai X-nya di antara A sampai B, maka rumusnya adalah X dikurang A. Jadi, berapa posisinya X di sini, dikurangi dengan nilai yang ada pada titik A, dibagi B, nilai yang berada di titik B, dikurang dengan
A. Nah, jadi ini persamaan ini bisa kita gunakan kalau nilai X-nya berada di antara A sampai B. Ini syaratnya ya. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Berarti X berada di antara A dan B. Nah, bagaimana kalau X itu berada di melewati B, nilai B? Ya, maka itu bisa kita berikan nilai derajat keanggotaan yaitu 1. Ya, jadi kalau X-nya sama dengan B, ya, atau lebih besar sama dengan B, maka derajat keanggotaan yang bisa kita berikan adalah 1. Berapapun itu di sini X yang dia tunjuk, maka derajat keanggotaannya adalah 1 karena telah melewati nilai B. Nah, itu untuk kurva linear naik. Nah, bagaimana kalau kurva linear turun? Maka rumusnya berbeda, ya. Jadi sebelum kita ke kurva linear turun, kita lihat dulu contohnya ya, supaya lebih paham. Fungsi keanggotaan untuk himpunan naik pada variabel permintaan. Ya, misalnya ini ada kurva permintaan pada suatu barang ya, ataukah ya biasanya permintaan itu pada produksi ya, produksi barang tertentu. Nah, untuk himpunan naiknya ini Mi yang tadi Ibu bilang A itu berada di sebelah kiri, berarti A itu adalah 25, kemudian yang sebelah kanan itu, paling kanan itu adalah kurva yang paling tinggi adalah B. Maka B di sini adalah 35. Nah, apa pertanyaannya? Berapa derajat keanggotaan 32 pada himpunan naik tersebut? Nah, kita lihat 32 ada di antara 25 sampai 35. Jadi ini yang kita mau kita mau cari jawabannya ya. Berapa derajat keanggotaannya ini 32. Nah, 32 karena dia posisinya antara A dan B, maka rumus yang kita gunakan adalah yang kedua ini ya. X dikurang A dibagi B kurang A. Berapa tadi X-nya? X itu yang ditanyakan, 32. Jadi mu naik dalam kurung 32. Jadi keterangannya seperti ini ya. Mu lalu apa nama anggotanya, yaitu himpunan naik. Kemudian dalam kurung berapa nilainya ya, atau numeriknya, yaitu 32 sama dengan X kurang A. X-nya itu 32. 32 dikurang A. A-nya itu 25. Dibagi B. B itu 35 dan A-nya itu 25. Jadi silahkan dikurang. 32 kurang 25, 7. 35 kurang 25, 10. 7 bagi 10 hasilnya 0,7. Maka didapatkan derajat keanggotaan untuk nilai 32 adalah 0,7. Nah, jadi sudah kita dapat nih jawabannya. Selanjutnya, grafik keanggotaan untuk kurva linear turun. Nah, bentuknya seperti ini, ya, menurun. Jadi nilai A-nya itu berada di derajat keanggotaannya adalah 1, sementara nilai B derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, jadi kebalikan dari kurva linear naik yang tadi. Nah, selanjutnya kita lihat rumusnya. Ya, jadi 1 derajat keanggotaan kita berikan nilai 1 jika X lebih kecil sama dengan A. Jadi kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan A, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Jadi kalau X-nya lebih besar sama dengan B, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, bagaimana kalau antara A dan B? Rumusnya B kurang X dibagi B kurang A. Jadi ininya yang berubah dari kurva linear tadi ya. Kurva linear naik yang tadi. Jadi di sini B kurang X dibagi B kurang A. Nah, kita lihat contohnya. Berikut fungsi keanggotaan untuk himpunan turun pada variabel permintaan. Nah, jadi nilai A-nya itu 15, nilai B-nya itu 30. Nah, pertanyaannya berapa derajat keanggotaan pada nilai 20? Ya, jadi ini kita mau ketahui. Nah, caranya kita lihat nilai 20 ini berada di antara A dan B. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah B kurang X dibagi B kurang A. Nah, kita masukkan nilainya. B tadi nilainya 30. Dikurang X. X yang ditanyakan tadi 20. Dibagi B kurang A. B tadi 30. Dikurang A 15. Nah, kurangi maki.
30 kurang 20, 10. 30 kurang 15, 15. 10 bagi 15 hasilnya 0,667. Jadi mu turun. Jadi mu ini adalah himpunan turun, namanya himpunan turun. Mu turun dalam kurung 20 sama dengan 0,667. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Kalau berapa derajat keanggotaan untuk nilai 35 pada himpunan turun ini? Berapa derajat keanggotaannya untuk nilai 35? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Berapa derajat keanggotaan 35 pada himpunan turun ini? Kalau derajat keanggotaan yang ditanyakan 35, ya. Berapa derajat keanggotaannya untuk X35? Siapa yang bisa? Halo? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Tunggu dulu, Bu. Tinggal diganti saja, Bu. Tinggal diganti saja. Perhatikan pertanyaannya. Berapa derajat keanggotaan 35? Di sini. 35, bukan 25. 35 pada himpunan ini. Pada himpunan turun. Perhatikan, Ki. 35 posisinya di mana? Melewati. 30. Berarti X lebih besar sama dengan B. Nah, berarti berapa derajat keanggotaan? 0. 0 ya, tidak perlu pakai rumus. Jadi langsung saja. Maka derajat keanggotaan untuk himpunan turun 35 adalah 0 karena X lebih besar sama dengan B atau 35 lebih besar sama dengan 30. Jadi langsung aja dikasih 0 ya. Nah, jadi itu. Ya, Bu. Nih, ya, enggak usah pakai rumus. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa derajat keanggotaan 10 pada himpunan turun tersebut? Nah, berapa derajat keanggotaannya kalau X-nya 10? Tuh. Hah? 1. Iya, 1. Ya, langsung aja 1. Kenapa 1? Karena 10 lebih kecil sama dengan 15. 15. Ya, 15 itu adalah A. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sudah paham derajat keanggotaan? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke kurva selanjutnya. Kurva segitiga. Nah, kurva segitiga ini gabungan antara dua garis linear, ya, yaitu coba kita lihat, yaitu kurva linear naik dan kurva linear turun. Nah, jadi bagaimana itu penyelesaiannya? Ya, jadi fungsi keanggotaannya seperti ini. Mu X sama dengan 0, ini diberikan nilai 0 pada nilai X yang lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. Berarti daerahnya itu di sini dan di sini. Ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan A, maka derajat keanggotaannya 0. Kalau X-nya lebih besar sama dengan C, maka derajat keanggotaannya 0. Nah, selanjutnya kalau pas-pas di B ini, kalau pas, sangat pas di B atau X sama dengan B, ya di puncaknya ini, ditarik garis ke bawah sama persis, menempati titik puncak segitiga, maka X sama dengan B itu derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, bagaimana kalau nilainya antara A sampai B, yaitu ini, A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, maka kita gunakan rumus ini. Kurva linear naik. Ya, X kurang A dibagi B kurang A. Jadi X-nya itu nilai yang berada di antara A sampai B, lalu dikurang dengan A dibagi B kurang A. Ya. Nah, selanjutnya kalau X-nya itu di antara B sampai C, maka penyelesaiannya derajat keanggotaannya menggunakan rumus linear turun.
B kurang X dibagi C kurang B. Nah, berarti B, ini nilai B yang di sini dikurang X, X-nya di antara B sampai C ini, dibagi C kurang B. Nah, nilai C-nya di sini, B-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi keanggotaan ini yang kita gunakan kalau bentuk kurvanya segitiga. Nah, contoh. Perhatikan kurva segitiga pada himpunan fazi dingin. Nah, jadi ini himpunan fazi dingin, nilainya berada di antara 15 sampai 35. Di tengah-tengahnya itu adalah 25. Berarti ini A-nya 15, B-nya 25, C-nya 35. Nah, pertanyaannya, berapa derajat keanggotaan 20 pada himpunan dingin tersebut? Nah, kita lihat, salah ini ya, harusnya 23, karena di sini penjelasannya 23. Salah ya, 23. Berapa derajat keanggotaan 23 pada himpunan dingin tersebut? Nah, kita lihat 23 posisinya berada di antara 15 sampai 25. Maka kita tarik garis dari 23 ini ke atas, lalu ke sebelah kiri, ini nih yang ditanyakan, X-nya ya. Nah, berapa derajat keanggotaannya? Kita lihat persyaratan tadi, nilainya berada di antara A sampai B. A sampai B berarti rumus yang kedua ini yang kita gunakan. X kurang A dibagi B kurang A. Nah, X-nya tadi berapa? 23. Dikurang A. A-nya 15. Dibagi B kurang A. B-nya itu adalah 25. Ini pas di puncak segitiga 25. Dikurang A. A-nya adalah 15. Nah, silahkan dikurangi. 23 kurang 15, 8. 25 kurang 15, 10. 8 bagi 10, 0,8. Jadi derajat keanggotaan untuk himpunan dingin dengan nilai 23 adalah 0,8. Seperti itu. Bisa dipahami untuk kurva segitiga? Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Berapa derajat keanggotaan 37 pada himpunan dingin tersebut? Nah, kalau 37 bagaimana? Berapa derajat keanggotaannya? Iya, 0. Kenapa bisa 0? Karena di atasnya C, Bu. Di atasnya C. C itu berapa? 35. Iya, siapa yang menjawab ini? Rini, Bu. Rini. Rini udah pernah menjawab ya? Rini kelas berapa? B1, Bu. Oke, cuma satu Rini tadi B1. Iya, Bu. Oke. Jadi Rini kalau 37 0. Kalau X-nya itu 10, berapa derajat keanggotaannya? 0 juga, Bu. 0 juga. Kalau X-nya itu 25, berapa derajat keanggotaannya? 1. Iya, 1 karena pas ya. Nah, kalau misalnya 30, Iya, Bu. ya, kalau 30, berapa derajat keanggotaannya Rini? Berarti di antaranya B dan C berarti B 25 dikurang 2. Berapa tadi, Bu? Pakai rumus yang turun. Berapa tadi pertanyaannya, Bu? Iya. 27 ya? Iya, 7. Iya, jadi Berarti B-nya 25 dikurang 25 dikurang 2 dibagi dibagi 35 dikurang 27. 25. 25 karena B 25. Iya, Bu. Iya, coba cari berapa jawabannya? B kurang X. Tunggu, Bu. Iya, coba dicakar. Yang lain juga mencakar. 27. Mana tadi? Mana soalnya tadi? Berarti minus 2 dibagi 10.
Hmm. Minus 2/10, Bu. Berapa itu? Minus? Min 0,2. Iya, adakah Min nilai 0,2. minus? Iya, pertanyaannya Rini, adakah nilai minus pada derajat keanggotaan? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Ada. Nah, jadi kira-kira apanya yang salah di sini? Rumusnya. Coba kita perhatikan tadi kurva linear turun. Ini kurva linear turun. B kurang Nah, kalau kurva linear turun, itu rumusnya ini B toh, ini A, ini Iya. X. Nah, berarti kalau di kurva segitiga di sininya dia apa? B atau C? C. C, ya. C. Jadi untuk kurva segitiga di sininya itu adalah C, di sininya adalah B. Ya, di sini X. Nah, berarti apanya yang salah di sini rumusnya? Di sini? Ada B posisinya. kurang C, Bu. Iya. Iya, jadi apa? B kurang C bagi B kurang C kurang C. B. C. No, X jangan diganggu gugat. Yang salah itu di sini. Bukan lagi B, tapi Berarti C. C, Bu. C kurang X. Iya, perbaiki Ki, di buku tanah atau di slide-nya nanti kalau Ibu share, perbaiki nanti di sini. C dikurang X dibagi C kurang B. Ya. B. Jadi sama Mi ini. C kurang X dibagi C kurang A. Jadi yang B ini kita ganti C, yang A ini kita ganti jadi B. Toh? X. Ini. Toh? C kurang X dibagi C kurang B. Nah, masukkan Maki nilainya kembali tadi. C kurang X. Berarti C-nya berapa tadi, Rini? 35, Bu. 35. Oke, 35 dikurang 27. 27 dibagi Bagi 35 kurang 35 dikurang 27. 25. Iya, coba Mi cari jawabannya. 35 kurang 27 berapa? 8 bagi Sama. 8 bagi 10. Sama, Bu. Iya, 8 bagi 0,8. 0,8. Nah, berarti di sini posisinya 27 ya. Pas di sini. 27. Sama posisinya dengan 23 derajat keanggotaannya di sini. Ya. 0,8. Jadi derajat keanggotaan untuk 8. himpunan dingin 27 adalah 0,8. Sudah bisa dipahami? 8. Bisa, Iya. Bu. Oke. Insyaallah, Bu. Iya, itu adalah kurva segitiga. Nah, selanjutnya kurva trapesium. Nah, jadi untuk kurva trapesium ini pada dasarnya dia hampir sama bentuknya dengan segitiga. Cuman di bagian puncaknya ini kita tarik garis seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang menuju puncak ya. Jadinya untuk trapesium ini ada 4 domainnya ya, daerah keanggotaannya. Nah, jadi untuk X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan D, derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, jadi perhatikan nilai yang ada di antara nilai yang lebih kecil dari A dan lebih besar dari D, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, bagaimana kalau antara A sampai B? Jadi kalau A sampai B itu kurva linear naik. Ya, jadi rumusnya X kurang A dibagi B kurang A. Selanjutnya, untuk nilai X yang berada di antara B sampai C, ini puncak dengan puncak ketemu, tapi agak panjang daerahnya atau domainnya, maka diberikan nilai 1. Jadi, nilai antara B sampai C derajat keanggotaannya adalah 1. Selanjutnya, kurva linear turun. Berarti pakai rumus D kurang X dibagi D kurang C. Iya, kalau nilai X-nya berada di antara C sampai D. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contohnya. Berapa derajat keanggotaan 32 dan 25 pada himpunan dingin tersebut? Nah, himpunan dingin tersebut di sini. 32 dan 25. Kita lihat 32 di sini, 25 di sini. Di sini ya, di antara 24 sampai 27. Nah, kita lihat 32 dulu. 32 berada di sini. Kurva linear turun. Berarti bagaimana rumusnya? D. C kurang X
Iya, dibagi D kurang C apa? C kurang C kurang D. Mana tadi rumusnya? Pakai D lagi, bukan C ya. C Jadi ini A, kurang ini B, ini C, ini D. Nah, berarti D kurang X X. dibagi D kurang C kurang D C. C. Iya. Jadi berapa itu? 35 kurang 32 dibagi 35 kurang 27. Berapa itu, Dek? 27. Berapa itu? 35 kurang 3 32? bagi 8. Iya, 3 bagi 8. Berapa hasilnya? 0,375. Jadi derajat 0,1 keanggotaan himpunan dingin 32 adalah 0,375. Sekarang 25. 25 berada di antara 24 sampai 27. Kita tarik ke atas 25, berarti derajat keanggotaannya adalah 1. 1. Iya, enggak perlu pakai rumus. Langsung aja 1. Mu dingin 25 sama dengan 1. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya 10? Berada di sini 10. Berarti berapa derajat keanggotaannya? 0, Bu. 0. Oke. 0. 37? 0. 0 juga. Oke. Sekarang kalau 20? Nah, bagaimana kalau 20? Berarti antara A dengan B. Nah, bagaimana lagi rumusnya kalau antara A dengan B? X kurang A X kurang A dibagi B. bagi Nah, B kurang A. iya. Berapa tadi X-nya? 20. 20 kurang 15 15 dibagi 24 kurang 15. 15. Nah, coba cari berapa itu? 5 dibagi 5 dibagi 9. Iya, coba bagi 5 9. bagi 9. 5. Berapa itu? 0,5. 0,5. 5 bagi 9. 0,5 berapa? 0,555. Oh, 555. Oke, jadi 20 kita tarik ke atas, tarik ke pinggir kiri, berarti derajat keanggotaannya 0,5 ya. Sudah. Jadi bisa dipahami kurva trapesium? Insya Allah, Bu. Oke, selanjutnya kurva bentuk bahu. Nah, kurva bentuk bahu ini digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah tadi yang nilai derajat keanggotaannya adalah konstan, ya, biasanya 1. Nah, kita perhatikan di sini ada himpunan umur, ya, di mana bahu kiri itu nilainya adalah 0 sampai A, ya. Jadi begitu juga dengan bahu kanan, nilai yang berada di antara C sampai D. Jadi kalau di antara ini 0 sampai A atau C sampai D, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Ya, di sini. 1. Nah, selanjutnya bagaimana kalau derajat keanggotaan untuk A sampai B dan B sampai C sama dengan cara yang tadi, kurva linear. Ya. Jadi ini linear turun, ini linear naik. Nah, maka rumusnya untuk ini linear turun, B kurang X, ini B kurang X dibagi B kurang A. Iya, kalau untuk nilai antara B sampai C, kurva linear naik. Nah, berarti pakai rumus X kurang B dibagi C kurang B. Ya, rumusnya. Ini sudah. Selanjutnya, nah itu kita diberikan di rumusnya. Adapun contoh persoalannya nanti kita temukan di contoh kasus ya. Nah, selanjutnya grafik keanggotaan kurva S. Nah, kurva S adalah singkatan dari sigmoid. Nah, sigmoid itu biasanya bentuk kurvanya itu berbentuk seperti S. Ya, jadi di dalamnya itu ada parameter A, B, dan C. Nah, kita lihat bentuknya dulu. Nah, ini. Jadi kurva S itu ada dua juga. Ada kurva S pertumbuhan, ada juga kurva S penurunan atau kita penyusutan ya. Kurva S tumbuh, kurva S menyusut ya, atau naik atau turun untuk gampangnya. Nah, bagaimana menentukan derajat keanggotaan untuk kurva S naik ini atau pertumbuhan ini? Maka rumusnya ini.
Nah, untuk 0, kita lihat 0 diberikan pada X lebih kecil sama dengan A. Jadi ini adalah A ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan A, maka derajat keanggotaannya adalah 0. 0. Kemudian B itu adalah nilai yang persis di tengahnya, ini kurva sigmoid tumbuh atau sigmoid naik ya. Jadi pas di tengahnya. Nah, jadi kalau pas di tengahnya ini adalah nilai B, itu derajat keanggotaannya adalah 0,5. Nah, selanjutnya untuk C ini yang pas di puncaknya ini kurva S tumbuh, nilai C ini di derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, jadi bagaimana kalau nilainya antara A sampai B atau B sampai C, maka gunakan rumus ini. Jadi kalau nilainya antara A sampai B, rumusnya adalah 2 dikali X kurang A dibagi C kurang A pangkat 2. Nah, kita lihat. Apa tadi? Tunggu, Dik. Ya, lanjut. X kurang A bagi C kurang A. Kita lihat. X kurang A dibagi berapa tadi? C kurang A. C kurang A. Nah, perhatikan nilai yang berada di antara A sampai B, rumusnya adalah X kurang A dibagi C kurang A. X kurang A dibagi C kurang A. Ya. Nah, setelah itu, setelah didapat pembagiannya, dikuadratkan lalu dikali 2. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk B sampai C, rumusnya adalah 1 kurang 2 dalam kurung C kurang X dibagi C kurang A pangkat 2. Nah, kita lihat 1 kurang 2 dalam kurung C kurang X. Berarti di sini. C kurang X dibagi C kurang A. Ya, lalu pangkat 2, lalu dikali dengan 2, lalu dikurangi dengan 1. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya untuk kurva penyusutan, ininya tinggal dibalik aja. Ya. Yang tadinya 1 kurang 2 itu di bawah, ini menjadi di atas. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah A yang sini ya, yang di puncaknya ini A, terus yang pertengahan itu adalah B, yang paling kanan itu adalah C. Jadi kalau nilainya antara A sampai B, maka rumusnya 1 kurang 2 dalam kurung X kurang A dibagi C kurang A pangkat 2. Kemudian kalau nilainya antara B sampai C, 2 dikali C kurang X dibagi C kurang A pangkat 2. Ya. Jadi pokoknya ikuti saja syarat fungsi keanggotaan pada kurva S pertumbuhan dan S penyusutan. Nah, ini ada contoh berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai temperatur 50 derajat Celcius dan grafik keanggotaan untuk himpunan fase panas terlihat pada gambar. Nah, ini. Jadi 50, kita lihat 50 ini berada di antara, kita cari dulu nilai B-nya. Berapa nilai B-nya ini antara 35 sampai 60? Jadi dijumlahkan lalu dibagi 2. Berapa ini, Dek? 35 tambah 60? 95. Bagi 2? 5. Iya. 95 bagi 2? 47,5. Iya, 47,5. Berarti B-nya itu adalah 47,5. Yang ditanyakan adalah 50. Berarti nilai antara B sampai C. Ya, untuk kurva apa ini? Kurva S tumbuh. Nah, berarti kurva S tumbuh B sampai C. Berarti rumus yang mana di sini yang kita gunakan? Yang 1 kurang 2. Iya, yang 1 kurang 2. Ya, 1 kurang 2 dalam kurung C kurang X dibagi C kurang A. Masukkan Maki nilainya. 1 kurang 2 dalam kurung C kurang X. C-nya 60, X-nya 50 dibagi C kurang A. C-nya 60, A-nya 35. Nah, kita lihat ini dikurang 10. Ini dikurang 25. Dibagi dulu. 10 bagi 25 berapa, Dek? 0,4. Bagi 25. 0,4. 0,4.
Kemudian kuadratkan Ki, baru kali 2. 0,16 kali 2. 0, 16 kali 16 kali 2. ya 0,16 dikali 2. 32. 0,32. Jadi 1 kurang 0,32 jawabannya adalah 0,68 ya. Jadi derajat keanggotaan 50 adalah 0,68. Sudah. Selanjutnya contoh yang lain. Berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai derajat 37 dan grafik keanggotaannya terlihat seperti ini. Berarti ini kurva sigmoid menyusut. Ya. Menyusut. Iya, kita lihat nilai A-nya itu 20, nilai B-nya 50. Nilai C-nya 50. Nah, berapa nilai B-nya? Tambah dulu, baru bagi 2. 70 bagi 2. 35. 35. Berarti 37 berada di mana? Di Antara A dan B Di atau B dan C? B. Antara A B dan B. Iya, antara B dan C. Maka kita lihat rumus untuk kurva S penyusutan antara B dan C, berarti rumus yang 2 kali. Ya. 2 kali C kurang X dibagi C kurang A kuadrat. Masukkan Maki. 2 kali C kurang X. C-nya adalah 50, X-nya adalah 37. Dibagi C kurang A. C-nya 50, A-nya 20. Nah, silahkan dikurangi. 50 kurang 37, 13. 50 kurang 20, 30. Bagi dulu ini. 13 bagi 30, berapa jawabannya? 0,43. Oke, 0,43 dikuadratkan. Berapa kuadratnya itu? 0,1849. Oke, dikali 2. 0,336. Iya, 0,376. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi derajat keanggotaan 37 pada himpunan salju panas kurva S menyusut adalah 0,376. Sudah bisa dipahami untuk kurva sigmoid? Insya Allah, Bu. Oke, selanjutnya kurva bentuk lonceng atau bell curve. Nah, untuk kurva bentuk lonceng ini hampir mirip semua bentuknya karena ada 3 dari kurva bentuk lonceng ini ya. Ada kurva pi, ada kurva beta. Nah, ini kurva beta, sama tuh bentuknya. Kemudian ada kurva Gauss. Nah, seperti ini. Apa perbedaannya? Ya, jadi kalau untuk kurva pi itu, tunggu saya lihat dulu perbedaannya ya. Mana nih? Nah, maksudnya tadi. Jadi kita lihat dulu kurva pi ya. Jadi kurva pi ini derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat domain C ya, yang mempunyai lebar kurva B. Yang ini, lebarnya ini juga lebarnya. Nah, kemudian fungsi keanggotaannya bisa kita lihat di sini. Jadi yang sebelah kiri ini yang diambil nilainya itu cuma B, ini yang di tengah ini. Kemudian B itu lebar ya, jadi ini agak berbeda Ki dengan yang tadi. Jadi ini kurva lonceng, B-nya itu adalah lebarnya ini, kemudian C-nya itu di sini, pas di tengah sini, ya. Jadi cuma 2 nilai itu yang kita ambil. Nah, jadi untuk fungsi keanggotaan X lebih kecil sama dengan C, berarti yang di sini, itu rumusnya adalah dalam sigmoid ya, S ini
S-nya itu adalah sigmoid. Ibu lihat dulu. Mana kurva P? X lebih kecil sama dengan gamma. Ya, cuma Y kurang beta. Oh iya, gitu Ji. Jadi seperti itu Ji. Jadi C ini ya, ini rumusnya. C, ini C kurang B, jadi B itu lebarnya ini. Nah, berapa lebarnya ini ya didapatkan dari titik ini sampai di sini. Jadi C kurang B, kemudian C kurang B per 2. Ya, jadi pakai rumus yang ini. Nah, selanjutnya kalau X lebih besar dari C, berarti sebelah sini pakai rumus C tambah, ini C-nya di sini pusat ya, di sini. C tambah B, ini lebarnya dibagi 2, koma C tambah B. C tambah B. Nah, seperti itu. Jadi ya agak sedikit rumit sih kalau ini kurva berbentuk lonceng ya, khususnya pada kurva pi, begitu juga dengan kurva beta dan kurva Gauss. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contohnya. Berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai dua buah sisi? Nah, dua buah sisi itu maksudnya ini, sisi kiri, sisi kanan. Nah, sisi depan temperaturnya 42 derajat, yang ini. Dan sisi belakang temperaturnya 51. Nah, grafik keanggotaannya dilihat pada gambar. Jadi kita lihat 42, oh ini pakai rumus yang sigmoid aja ya, tadi ini 1 kurang 2, tapi di materinya tadi agak menyulitkan. Jadi kita lihat kurva sigmoid yang tumbuh, kemudian yang sebelah kanan ini kurva sigmoid menyusut. Nah, kita lihat. Iya, kita lihat 42. 42 ini posisinya di mana? Kita lihat 35 sampai 45 nilai B-nya berapa? 35 dulu. tambah 45. Ya, bagi 2. 100. 80. Bagi 2, 40. Ya, berarti B-nya adalah 40. Maka 42 berada di antara B dan C. C. Iya, kita lihat B dan C pada kurva naik. Nah, ini B sampai C berarti pakai rumus 1 kurang 2. Ya, 1 kurang 2, C kurang X, C kurang A. Maka rumusnya adalah 1 kurang 2 dalam kurung C kurang A, C kurang X, ini 45 kurang 42, 45 kurang 42 dibagi C kurang A, 45 kurang 35. Nah, silakan dikurangi, 3 dibagi 10, dikuadratkan lalu kali 2, hasilnya lalu dikurang 1, hasilnya adalah 0,82. Iya, selanjutnya 51. Kita cari lagi nilai B-nya ini. 45 sampai 55. Berarti nilai B-nya berapa? 100. 45 tambah 55. 100 bagi 2, 50. 50. Iya, jadi 51 berada di antara B sampai B dan C. Iya, B sampai C. Kita lihat kurva menyusut B sampai C. Rumusnya 2 kali. 2 kali C kurang X, C kurang A. Nah, kita masukkan nih. 2 dikali C kurang X dibagi C kurang A. Nah, jadi ini 55 kurang 51 dibagi 55 kurang 45. Silahkan dikurangi. 4 dibagi 10, pangkat 2 lalu dikali 2. Hasilnya 0,32. Jadi derajat keanggotaan 51 adalah 0,32. Jadi kesimpulannya kurva pi bisa kita selesaikan menggunakan kurva sigmoid. Ya, kurva sigmoid naik atau tumbuh dan kurva sigmoid menyusut. Nah, selanjutnya kurva beta. Nah, kalau kurva beta kita lihat, nah dia agak berbeda rumusnya. Jadi kurva beta karakteristiknya berbeda dengan kurva pi, di mana fungsi keanggotaannya mendekati 0 hanya jika nilai B sangat besar. Nah, yang mana itu B-nya? Yang di sini. Ya. Jadi di sini C kurang B, di sini C tambah B.
kita lihat fungsi keanggotaannya 1 dibagi 1 tambah X kurang C per B pangkat 2. Supaya lebih paham, kita lihat dulu contohnya. Berapa derajat keanggotaan panas? Sama, soalnya dengan yang tadi. Cuman ini diselesaikan pakai kurva beta. Nah, bagaimana itu? Nah, kita lihat di sini 42, 1 dibagi 1 tambah 42 kurang 45 per 5. Nah, dari mana itu angka? Kita lihat dulu 42. X. Jadi di sini kalau kurva beta itu dia pakai apa ya? Dia pakai begini juga atau gimana? C kurang B. Kita lihat 42. Ini 1 tambah 42 kurang 45 dibagi 5. 5-nya itu dari mana? Ini B. B-nya di mana diambil? Ada yang tahu? Coba perhatikan di sini. X-nya yang ditanyakan tadi 42, C-nya itu 45. B-nya 5. C-nya 45. Oh, berarti ini C. Ini C. Terus 5-nya dari mana? Ada yang tahu ini 5-nya dari mana? 1 dibagi 1 tambah 42 kurang 45. 42 itu B, ini C. Ya, 42 itu X, ini C. Dibagi B. B-nya dari mana, Dek? Ada yang tahu? B-nya di sini dia 5. Dari mana itu 5? 45. Kalau 45 dikurang 42, 3. 45 kurang 35. Nah, Ibu tahu. Coba berapa tadi nilai B-nya di sini? 35 sampai 45. Berarti berapa nilai B-nya di sini, Dek? 35 sampai 45 berarti 40. Nah, 5 itu didapatkan dari 45 kurang 40. Ya, atau 40 kurang 35. Nah, makanya kenapa di sini dia bilang begini, C kurang B ini, ya. C kurang B. Di sini C-nya, di sini B-nya. Jadi di sini adalah C kurang B harusnya ya. Jangan tiba-tiba B. Paham, Aki? Iya, Bu. Ya, jadi di sini X kurang C dibagi C kurang B atau C tambah B kalau dia posisinya di sebelah kanan ya. Kalau posisinya sebelah kiri C kurang B penyebutnya. Oke, jadi lanjut. 1 dibagi 1 tambah ini adalah rumusnya ya. 1 bagi 1 tambah apa tadi X. X-nya itu 42 dikurang C. C-nya itu 45 dibagi C kurang B. C-nya 45, B-nya 40. Didapat 5. Ya. Nah, ini kita kurangi dulu 3. Berarti 3 bagi 5 pangkat 2 berapa itu? 3 bagi 5 dulu. 3 bagi 5 berapa? 0,6. Oke, 0,6 dikuadratkan. 36. 36. Lalu ditambah 1. Tambah 1 ini ya. Coba perhatikan ini kuadratnya ada di mana ini kah? Ini dulu, baru ini cocok dikuadratkan berarti tambah 1. Ya, tambah 1. 1,36. 1,36. 1 dibagi 1,36. Berapa itu? 0,753. Oke, 0,7353. Oke, sudah benar ya. Jadi paham Miki? Untuk 42 derajat keanggotaannya adalah 0,7353. Ya, menggunakan rumus apa tadi? 1 dibagi 1 tambah X kurang C dibagi C kurang B pangkat 2. Oke? Tulis di catatan tanah. Nah, selanjutnya berapa derajat keanggotaan untuk 51? Nah, dia berada di sebelah kanan kurva, ya. Jadi pakai rumus yang ini tadi, C tambah B. Yang ini ya, di sini yang penyebutnya. Sama aja X kurang X kurang C juga. 51 dikurang 45 ya cocok nih. X kurang C dibagi
C tambah B pangkat 2. C-nya tadi berapa? 45. B-nya berapa di sini? Salami bukan C tambah B, 50. tapi berapa di sini? 50 ya. Berarti Iya, Bu. apa nama rumusnya supaya dia dapat 5 di sini? C tambah B. Kalau C tambah B, enggak mungkin. B tambah B C, tambah C. nah, dia harus dapat 5. Berarti di antara ini. Oh, ininya C kurang ininya C ya. Ininya C, ininya A. Ini B di sini. Coba C kurang B sama Ji. C kurang B ya. 55 kurang 50 berapa? 5. 5. Jadi di sini 5. Ya, C kurang B juga. Jadi X kurang, bukan C di sini. Harusnya A. Ya, sepemahaman kami saja, Dek. Nah, di sini A, kita berikan di sini nilai A supaya paham. Di sini A, di sini B, di sini C. Jadi rumusnya itu untuk kurva kanannya ini beta adalah apa? 51X dikurang X dikurang A. A. Iya, X kurang A dibagi C kurang B. Ya. Nah, seperti itu rumusnya, pangkat 2. Nah, kita kurangi ini 51 kurang 45, 6. Dibagi 5. Berapa 6 bagi 5? 1,2. Oke, 1,2 dikuadratkan. 1, 1,44. oke, tambah 1. 2,44. Oke, selanjutnya 1 bagi 2,44. 0,4098. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kurva beta sebelah kanan rumusnya adalah 1 dibagi 1 tambah apa tadi? X kurang A dibagi C kurang B pangkat 2. Oke? B. Iya, silakan tulis di catatan tak semua. Selanjutnya kurva Gauss. Nah, kurva Gauss seperti ini juga bentuknya, cuman rumusnya adalah seperti ini, pakai nilai epsilon. Ya, epsilon itu ada di kalkulator. Epsilon pangkat min L, L-nya itu berasal dari sini, lebarnya ini. Berarti kalau ini kita berikan nilai A, B, dan C, berarti C kurang B ya. Yang jelas lebarnya di situ, dibagi C kurang X. Mana C? Di sini dianggap C. C kurang X ya, di mana berada X-nya di sini nih, ya di antara sini, lalu pangkat 2. Nah, seperti ini rumusnya. Oke? Nah, sudah. Jadi, untuk kurva apa? Kurva bentuk lonceng ini bisa kita selesaikan menggunakan kurva sigmoid untuk kurva phi, sementara kurva beta menggunakan rumus khususnya, begitu juga dengan kurva Gauss, ya, menggunakan rumus khususnya. Nah, setelah Anda mengetahui bagaimana cara menentukan derajat keanggotaan, selanjutnya yang perlu Anda pahami sebelum masuk ke metode Fuzzy, metode inferensi pada Fuzzy, kita pahami dulu teori himpunan pada Fuzzy ini ya, operasi himpunannya. Nah, jadi nanti setelah kalian mendapatkan derajat keanggotaan, nanti di dalam rule-nya itu ada namanya operasi-operasi himpunan, ya. Nah, operasi himpunannya itu tergantung dari apa kalimat yang ada di dalam rule pada suatu permasalahan, ya. Nah, misalnya di dalam rule-nya itu ada kata or atau, ya, kata atau, ya, misalnya jika A atau B, maka apa? Nah, jadi kalau ada kata atau di dalam aturannya atau rule-nya, maka kita menggunakan fungsi max. Ya, jadi dalam Fuzzy itu kata atau disamakan dengan fungsi max. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini. Mu A atau B dalam kurung X sama dengan max dalam kurung. Nah, masukkan maki nilai keanggotaannya itu untuk himpunan A, begitu juga dengan himpunan B, berapa derajat keanggotaannya, yang mana yang tertinggi, maka itulah nilai keanggotaan untuk himpunan A digabung dengan himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nilai keanggotaan temperatur 45 pada himpunan panas adalah 0,6. Nah, sudah didapat 0,6. Kemudian nilai keanggotaan 50
pieces per hari. Nah, ini kita gabung-gabung ini, Dek. Kita gabung antara himpunan temperatur, anggota temperatur dengan anggota produksi. Nah, itu gimana nilai predikat yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi kalau temperaturnya 45 dengan derajat keanggotaan 0,6, terus himpunan produksinya naik, yang dimana naik itu adalah 50 pieces per hari, derajat keanggotaannya 0,3, penulisannya seperti ini, maka berapa alfa predikat untuk temperatur panas or produksi naik? Jadi ini digabung. Kalau panas atau naik, berapa derajat keanggotaannya yang baru, ya, atau alfa predikatnya. Jadi mu panas gabung naik sama dengan max, jadi kita pakai fungsi max. Dalam kurung, masukkan maki saja keterangannya dulu. Mu panas 45, mu naik 50. Setelah itu di bawahnya max dalam kurung, masukkan nilai derajat keanggotaannya. Mu panas 45, nilainya adalah 0,6. Mu naik 50, nilainya adalah 0,3. Nah, cara mencari nilai max, ya cari aja yang tertinggi. Yang mana yang tertinggi? 0,6. Maka mu panas gabung naik, nilainya adalah 0,6. Bisa dipahami? Untuk operasi OR atau gabung? Oke. Selanjutnya, kalau operasi irisan atau di dalam rule-nya itu ada kata and atau dan, maka penyelesaiannya pakai fungsi min, cari nilai yang terkecil. Nah, contohnya yang kayak tadi soalnya, kalau kita selesaikan pakai fungsi min, maka cari nilai yang terkecil. 0,6 dan 0,3, yang mana yang terkecil? 0,3. Jadi jawabannya adalah 0,3 untuk temperatur panas dan produksinya naik. Maka hasilnya adalah 0,3. Nah, bagaimana kalau komplemen? Komplemen itu adalah sama dengan negasi, ya, atau not. Maka penyelesaiannya 1 dikurang mu A dalam kurung X. Nah, jadi misalkan nilai temperatur 45 derajatnya adalah 0,6, karena ini adalah himpunan panas, maka berapa derajat keanggotaan untuk temperatur tidak panas? Berarti lawannya ini, toh? Maka bisa kita gunakan pakai operasi komplemen. 1 dikurang mu A dalam kurung X. Jadi mu tidak panas dalam kurung 45 sama dengan 1 dikurang 0,6. Jadi jawabannya adalah 0,4. Nah, sudah sampai di sini materi kita hari ini, yaitu tentang derajat keanggotaan dan operasi himpunan fazi. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Mbak Raji? Ya, cukup dipahami ya. Jadi yang penting kalian sudah paham hal-hal apa sih yang perlu kita pahami sebelum masuk ke mesin inferensi pada logika fazi. Jadi Ibu berikan gambaran bahwa mesin inferensi pada logika fazi itu ada berapa ya? Tadi Ibu sebut Sugeno dan Tsukamoto. Nah, kalau di buku cuma 2 itu, ada satu lagi. Ada Mamdani. Jadi ada 3 ya. Mesin inferensi pada logika fazi. Ada metode Mamdani, ada Sugeno, dan ada apa lagi tadi? Tsukamoto. Ya. Jadi itu yang kita pelajari pekan depan. Oke? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kelas hari ini. Siapa tadi yang selain Rini yang suka menjawab perhitungan-perhitungan? Siapa tadi, Dek, yang suka menyahut selain Rini? Andi Indah Yulestari, Bu. Dinda. Adinda. Andi Indah Yulestari. Oh, sorry, Andi Indah. Oke, Andi Indah Ayu Lestari. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Dek. Mohon maaf karena ini di luar jam mata kuliah kita. Karena persiapannya Ibu yang terlambat ya, disebabkan oleh kesibukan lain. Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti Ibu lihat dulu ya di buku kalau ada kalau ada soalnya sekaitan dengan materi tadi akan Ibu berikan tugas. Kalau tidak ada Ji ya tidak ada Ji tugas. Ya berdoa aja ya. Oke. See you next week.